Ya, ada 7 kebaikan. Ini tafsiran dari Santo Agustinus dari Hippo. Kalau Roh Kudus yang tinggal dalam hati manusia, maka ada rahmat 7 kali lipat yang kita terima, yaitu roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, ketabahan, roh pengetahuan, roh kesalehan sejati, dan roh takut akan Tuhan. Nah, sebagai lawannya, tentu Santo Agustinus sudah menyusun gitu ya, bahwa ajaran atau teologi Santo Agustinus ini terkait kejahatan dan dosa itu berfokus pada sifat dosa karena dia kekurangan kebaikan. Dan kita tahu bahwa kesombongan itu ataupun kemunafikan itu adalah sumber dari segala kejahatan. Dan memang bagi Santo Agustus dari Hippo, pembersihan jiwa yang disebut itu memang seringkali merujuk pada baptisan atau pertobatan awal, tapi dapat diperluas menjadi ketika kita sudah menerima sakramen secara umum. Dan lagi-lagi ditekankan ya, ditekankan bahwa bahaya terbesar itu muncul ketika rumah itu atau jiwa kita setelah dibersihkan justru malah dibiarkan kosong. Dan Santo Agustinus dari Hippo menyatakan bahwa kejahatan itu nanti akan kembali dalam wujud asli yang lebih tersamar. Atau kalau kita lihat di poin yang kedua, tersusun lawan dari 7 kebajikan adalah 7 kejahatan yang masing-masing diberi nama, itu ya, roh kebodohan, kesalahan, pengecut, dan juga kesombongan. Tapi kalau kita teliti, sebetulnya masing-masing dari roh ini berkorespondensi atau berhubungan dengan satu tindakan yang spesifik, tindakan jahat yang spesifik yang merupakan lawan dari 7 roh kudus yang kita terima. Dan semuanya adalah bersifat kepura-puraan. Semestinya kita mendapatkan kebijaksanaan yang sejati, justru kita mendapat kepura-puraan akan kebijaksanaan. Nah, kalau kita mestinya mendapatkan roh pengertian, justru kita malah mendapatkan roh kepura-puraan akan kebenaran. Kita mendapatkan kepura-puraan nasihat, kepura-puraan ketabahan, kepura-puraan pengetahuan, kepura-puraan kesalehan, dan kepura-puraan ketakutan. Mungkin kalau kita bahas satu-satu, kepura-puraan kebijaksanaan itu bagaimana? Kebodohan di sini bukanlah roh kebodohan gitu ya. Kebodohan di sini bukanlah suatu kurangnya pengetahuan, tapi penolakan terhadap kebijaksanaan ilahi. Ini adalah suatu ilusi pengetahuan, bukan ketidaktahuan yang polos, tapi kesombongan intelektual yang mengira sudah tahu segalanya banyak. Dan roh ini menyamar sebagai kebijaksanaan duniawi dan dianggap Allah sebagai kebodohan. Nah, maka kita mesti waspada terhadap rasa berpuas diri dan pengetahuan. Kalau kita sudah memutuskan untuk bertobat, mau ikut Kristus, nah kita mesti mencari kebenaran, mencari terus. Maka dari itu jas ini masih terus ada, karena kita pun juga masih tidak berpuas diri gitu ya atas pengetahuan yang sudah kita peroleh, atas hikmat yang boleh Tuhan izinkan. Dan kebijaksanaan sejati itu kan dimulai dari kita rasa tidak tahu gitu ya, rasa merendahkan hati untuk belajar menerima Kristus.